mencari 30% aja susah. Oh, mencari. Gitu loh. Ya, Kalau laki-lakinya kayak semut ngerubung. Mindset perempuan ketika belum bertarung saja, saya suka kalimat ibu tadi, belum bertarung saja sudah menganggap sebagai pelengkap. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Kursi dewan minim perempuan, bagaikan taman tanpa tanaman. Saya ke Ibu Siti dulu. Yang Siap. berarti incumbent ya, Bu ya? Siap. Incumbent. Kemarin di Dapil Saya di Dapil 2 Bengkong Batu Ampar. Bengkong Batu Ampar. Nah, ini kan melihat gini gimana, Bu? Keterwakilan perempuan kok minim sekali. Di kemarin juga sama ya, di 2019 cuman terkait dengan keterwakilan perempuan ini memang kalau kita lihat di DPRD Batam 2019 kemarin kita ada 4 ya. Dapil dan penyumbang terbesar dari dapil saya. 2009 pun penyumbang terbesar dari dapil saya, Bengkong Batu Ampar 3 orang. Kemudian 2014 2 orang, 2019 3 orang, dan sekarang juga alhamdulillah masih 3 orang. Jadi mengenai keterwakilan perempuan ini kita kembali masalah sebenarnya sih masalah mindset. Ya kalau sudah dipatok awal bahwa 30% ini partai politik harus menampung 30% perempuan keterwakilan caleg perempuan. Dan sebenarnya kita berharap bahwa walaupun ini memang suara terbanyak ya, di pelepasannya macam pasar bebas ya kalau kita pikir ya. Kalau kita lihat bahwa mau nomor berapapun sebenarnya berpotensi jadi. Ya. Tetapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa harus nomor-nomor cantik. Jadi tetapi rata-rata kalau saya dilihat memang ada berapa yang ada di nomor 1, di nomor 2 dan di nomor 3. Dan bahkan yang jadi pun ada juga yang tidak di nomor 1. Ibu ada dulu di nomor 3. berapa? Saya dari pemilu ke pemilu alhamdulillah nomor 1. Oh, nomor 1, nomor cantik ya. Jadi keterwakilan perempuan ini kembali juga yang pertama kepada partai politik. Yang kedua, kemudian daya juang dari perempuan itu sendiri, karena masih banyak yang merasa pas ditunjuk, pas dimasukkan namanya sebagai bacalek ataupun sebagai caleg, saya hanya pelengkap. 30%, selesai. Jadi saya sering sampaikan kalau sudah mengatakan saya sebagai pelengkap 30% selesai, karena cuma pelengkap. Karena semuanya berawal daya juang kita tuh berangkat dari situ. Kalau kita tampil mau jadi masuk sebagai caleg, mau jadi pemenang, pasti kita akan fight. Mau seberapapun, mungkin hanya 10% atau 20% pasti fight. Tetapi kalau sudah berangkat, saya hanya melengkapi 30%. Ya pelengkap juga 30%. Jarang akhirnya kita lihat bahwa yang muncul sebagai pemenang itu perempuan. Bahkan mungkin sekarang jauh dari 30%. Demikian Pak. Jadi kembali ke mindset kita aja, perempuan mau tidak. Jadi berarti fenomena bahwa mindset semacam pelengkap itu masih ada memang? Ya pasti masih ada gitu. Karena sebagian ini kan di akhir-akhir kayak kemarin dapil saya lah. Ya. Awalnya kan kita 7 kursi. Nah 7 kursi ini kan kita berpikir bahwa perempuannya 30% itu pembulatan ke bawah karena komanya kecil gitu kan. 7 dibagi diambil 30%-nya 2,1 kalau nggak salah itu. Jadi hasilnya ya kita pikir ya 2 orang aja. Kita masukkan 2 orang, udah 2 orang. Kemudian akhirnya ada lagi harus 3 orang karena pembulatannya ke atas. Ya, ini matematikanya kita berseberangan sepertinya gitu kan. Pembulatannya ke atas walaupun di bawah 0,5. Tapi kenapa sih Bu kita harus di kotak-kotak dengan 20%, 30%? Artinya begini, kenapa partai politik itu tidak memandang bahwa ini perempuan di tempatku ini memang punya kapabilitas, jadi tidak hanya sekedar memenuhi kapasitas 30%, mau 40%, mau 60%, bahkan perempuan it's okay misalnya seperti itu Bu. Masalahnya mencari 30% aja susah. Oh, mencari. Gitu loh. Iya. Jadi bukan nggak mau, silahkan aja kalau misalnya partai politik punya kebijakan semua perempuan, kalau oke semua perempuannya, tapi mencari 30% ini susah. Iya. Ada berapa partai politik yang akhirnya hanya 2. Dari 3 ya, dapil saya di Bengkong Batu Ampar tuh harusnya 3, ada yang hanya 2. Karena apa? Udah nggak ada lagi, nggak mau lah.
Apalagi kalau nyarinya di akhir-akhir. Jadi kenapa pentingnya pengkaderan dalam partai politik itu seperti itu. Jadi tinggal comot-comot aja kalau misalnya butuh perempuan gitu. Dan PKS jalan di situ. Alhamdulillah kita kemarin memang ada tetap 3 orang ya, hampir imbang kan jadinya, Ya, laki-lakinya 4, perempuannya 3, dan semua dapil kita memenuhi kuota 30% itu. Ya, baik. Mbak Tita, gimana Mbak Tita? Responnya nih. Iya. Kalau kita bicara soal perempuannya ada apa enggak, susah soalnya. Kita nggak Iya. bisa bicara cuma di partai politiknya aja, Mas. Iya, iya. Di luar partai politik masalahnya lanskap masyarakat kita masih memang apa sih yang dunia kita tuh apa sih yang buat perempuan? Rata-rata emang dunia kita buat laki-laki. Iya, iya. Perempuan harus menyesuaikan. Nah, ini perempuan mengejar sebenarnya. Kalau dibilang rendah, masih rendah iya. Tapi saya melihat potensi sih. Di tahun ini tuh ada kemajuan untuk di Kepri ya. Yang tahun lalu 5, tapi kemudian Bu Suryani mundur karena pilkada. Tahun ini naik nih, nambah 1. Dan ya itu artinya ada kemajuan di Kepri dan ada pintu sebenarnya yang terbuka lebih luas untuk perempuan. Ya. Jadi betul, apakah sulit untuk mencari perempuan untuk bisa fight di politik itu memang sulit? Nyatanya kalau di kami di PSI yang memang baru 2 kali ini mengikuti pemilu, betul Mas. Betul ya? Kalau laki-lakinya kayak semut ngerubung, Iya, iya. harus disisir. Bahkan Kalau nggak usah perempuannya dicari harus aja pada dicari. datang ya? Iya, kalau perempuannya harus dicari. Apa kira-kira apa ya? Apa tadi sepakat pengkaderan dari partai politik yang tidak berjalan dengan baik atau seperti apa? Ketika kita bicara pengkaderan tentunya harus ada dulu yang dikaderisasi. Ya, Jumlah perempuan secara general yang mau masuk ke politik aja sedikit Mas. Gitu. Beda mungkin suka tidak suka, politik kita itu masih bisa dianggap sebagai ya hampir bisa dibilang sebagai sesuatu yang transaksional ya, dan mahal. Akhirnya secara umum pergerakan-pergerakan perempuan, advokasi kebijakan dilakukan lewat luar partai politik. Kalau kita lihat sebenarnya pergerakan-pergerakan perempuan di luar sudah jauh lebih maju. ya. Tapi kan orang-orang perempuan-perempuan yang mau masuk nyemplung ke politik yang katanya praktis ini sedikit. Oke. Ya, baik. Gimana Mbak Lima? Memang fenomena ini kan menarik ini. Ternyata nggak banyak nih perempuan yang mau berkecimpung dengan politik. Ya, Mas Agus, makasih. Jadi sebenarnya perempuan itu pada konsepsi politik hari ini mereka bukan aktor yang dominan begitu ya. Walaupun kalau kita melihat secara rasio dari BPS itu jumlah perempuan dan laki-laki kan tidak jauh berbeda tuh secara jumlah penduduk. Ya. Tapi kemudian terkait dengan keminatannya dalam dunia politik praktis gitu ya, artinya terjun langsung ke politik itu boleh kita bilang tidak banyak artinya, tidak banyak. Nah ini kan difaktori oleh banyak hal tentunya. Bisa bicara seperti tadi disampaikan oleh Ibu, bicara kultur, bicara psikologis, kemudian bicara media, kemudian bicara tingkat perekonomian hari ini, kemudian bicara bagaimana sistem pemerintahan itu diatur, itu juga semua mempengaruhi aspek-aspek tadi sehingga perempuan tidak banyak kemudian yang masuk ke ranah politik praktis. Ya. Sebenarnya dari kemauan dia sendiri, perempuan sendiri, atau ada sistem dari partai politik yang memang sengaja membatasi hal itu? Ya, secara sistem ya tentunya partai politik berpengaruh pada Berpengaruh, itu ya. iya. Karena kan bicara rekrutmen, bicara agitasi propaganda, bicara sosialisasi dan seterusnya itu kan tugas dari partai politik. Kaitannya kemudian bicara kuota itu kan urusannya antara legislatif dengan mengetok kebijakan itu untuk bagaimana pelaksanaan pemilu, apakah nanti proporsional tertutup atau terbuka dan seterusnya. Tapi dari segi psikologisnya si perempuan, saya pikir itu lebih pada tadi ada semacam kultur di masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa perempuan itu tidak baik untuk memimpin. Karena pemimpin itu diasosiasikan sebagai apa ya, jenis kelamin begitu. Iya, iya. Itu dulu stigma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua tadi, mindset perempuan ketika belum bertarung saja, saya suka kalimat Ibu tadi, belum bertarung saja sudah menganggap sebagai pelengkap. Tapi kalau saya tambahin Bu, jadi perempuan terkadang merasa seperti nasi goreng Mas, dia merasa spesial begitu.
Padahal tanpa dispesialkan pun perempuan itu sudah spesial, dia punya tempatnya tersendiri gitu Mas. Jadi combine antara sistem politik Indonesia dan kemudian hari ini perempuan yang masih cukup struggle terkait dengan positioning dia tadi itu. Ya, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.